latifah yang banyak manusia tidak kenal. Latifah itu dan seterusnya. Untuk apa hadirin? Ingin mencocokkan perintah Allah Al-Quran, dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Mencontoh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah memberikan contoh? Di kitab Fathul Bari diterangkan, summa hubbiba alaihil khalaq wa kana yakhlu bi ghari khira'in fatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layali dawatal adad. Rasulullah naik ke gunung Nur, masuk ke Gua Hira. Kenapa Rasulullah ke sana? Kenapa Rasulullah harus khalwat? Kenapa Rasulullah harus uzlah? Rasulullah ini manusia Nabiyil Mustafa, manusia pilihan. Muhammad ini Rasulullah utusan. Kanjeng Nabi Muhammad ini maksum, dijaga. Nabi Muhammad ini dijamin masuk surga, bahkan penduduk surga. Kenapa harus sakit-sakit naik gunung Nur yang setinggi itu? Khalwat mulai usia 35 sampai wakila usia 40 tahun, naik turun. Tepat usia 40 tahun Allah ngutus Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbik, baca, sebut nama Tuhan, alif lam lam ba, Allah. Jiwanya Rasulullah qalbu la yaghful wa la yanam. Itu melalui prosesi khalwat. Syekh Imam Al-Qurdi dalam kitab Tanwir Sohifah yang agak terakhir. Bagaimana penjelasan Syekh? Wa'lam annahu la yumkinul usul ila ma'rifatil usul wa tanwirul qulub li musyahadatil mahbub illa bil khalwah. Ketahuilah saudara-saudara, annahu la yumkinul usul, hati, roh, jiwa, rasa manusia tidak akan bisa usul kayak Rasulullah, tidak akan bisa khadir kayak Rasulullah, melalui apabila prosesnya tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, illa bil khalwah, melalui proses khalwah uzlah wa tanwirul qulub limusyahadatil mahbub. Hati jiwa rohani kula panjenengan tidak akan bisa musyahadah asyhadu an la ilaha illallah, tidak akan syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, illa bil khalwah. Manakala kita ingin mencontoh hati jiwa Rasulullah tidak melalui proses khalwah uzlah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, di pondok pesantren Baitur Rahmah, Jalan Ciliwung nomor 61 Malang, yang pembimbingnya adalah Kiai Haji Muhammad Soleh Hudi bin Kiai Haji Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin. Beliau ini adalah yang membimbing rohaninya seluruh santri, tidak hanya insan-insan Indonesia sampai Malaysia, sampai luar negeri. Subhanallah, belum makhluk Allah, wa ma khalaqtul jinna, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah karim. Di sana proses dan metodenya membimbing santri, hadirin, mencocokkan, dan memang cocok Al-Quran, hadis, ijma, kiasnya. Menawi penjenenganipun Kiai Haji Khalil
Anwar Thohir di Sawangan ini, di Parung ini, beliau mendoktrin putra putri kula mbek panjenengan supaya jiwanya adalah Al-Quran, etikanya Al-Quran, sehingga nanti kayak Rasulullah akhlaknya karena khuluquhul Quran, jiwanya Al-Quran, bukan orang yang hafal Al-Quran tapi jiwa, tapi etika dan sikapnya tidak Al-Qurani. Di atas publik pembohong rakyat, bukan itu. Tapi guru-guru kiai-kiai nyantaraken putra putri kula panjenengan ke depan negara jadi tentrem totor harjo adalah syaratnya annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun, orang yang jujur, orang yang jiwanya asyidik seperti Rasulullah, bukan andalan orang yang sarjana pinter. Tidak ada orang tawasul kepada Rasulullah ila hadrati Profesor Dr. Haji Kanjeng Nabi, tidak ada, tidak ada. Sekali lagi, justru Kanjeng Nabi ditutup oleh Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, nabi yang gak bisa baca tulis. Yai Habib belum datang deh, belum. Saya tak sementara ngisi dan menyampaikan misi daripada Baitur Rahmah, ya Pak ya, sambil nunggu Habib Ahmad. Sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Jujur ya, jujur. Oleh karena itu, kalau akal kita man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, akal ini diisi komputer dunia, please after you. Tapi hati, jiwa rohani, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ini ada balance, ada keseimbangan hadirin. Kalau mengandalkan pinter jenius, dunia masih terjadi gunjang ganjing. Iza zulzilatil ardu zil. Oleh karena itu nuhun sewu hadirin, yang dikholi almarhum Kiai Haji Anwar Thohir, termasuk abah dari Gus Yusuf, Gus Ismail, Gus Khalilullah Anwar, putra-putranya, subhanallah. Walaupun kiai yang sebesar itu karismatiknya, kitabnya subhanallah yang sekarang diwariskan oleh putranya Gus Yusuf ini sama Gus Ismail di Pondok Al-Munib sono tengah sana hadirin. Kayak demikian Yai Anwar pada waktu sugengnya kiai, saudara kiai, guru rohaninya masih ke guru kepada al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin. Kiai punya karisma, santrinya banyak, sekarang jadi orang semua, subhanallah. Itu aja kerohaniannya masih belajar di pondok pesantren Baitur Rahmah Malang, Jawa Timur. Kula mbek panjenengan hadirin, kiai enggak, camat enggak, pejabat enggak, kemudian enggak itbah kepada para kiai, maunya jadi apa negara ini hadirin? Subhanallah. Al-Maghfurlah Romo Ki Haji Hamid Pasuruan min auliyaillah, Mbah Mas'ud Jawa Timur, Mbah Abdullah Jawa Timur. Beliau itu aulia oleh para kiai sepuh dulu dikatakan pondasi dunia, pondasi dunia. Itu pun ke guru rohaninya masih di Ciliwung 61, termasuk insya Allah presiden yang pertama zaman Yai Soleh, termasuk presiden
presiden, saudara, presiden khalwat uzlah. Kula panjenengan jadi presiden apa, saudara? Jadi presiden apa? Almarhum Jenderal Sugandi, jenderal. Jenengan jenderal apa? Ayo kita bandingkan. Tenggene manakib Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Beliau ini menguasai berbagai macam kitab-kitab syariat, fikih, batik, mantek, nahwu, shorof. Satu-satu beliaunya ke guru. Tapi di saat beliau mempraktekkan sholat, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata. Berdiri jejebno sholat itu juga perintah amar li dzikri. Takbir sampai salam itu isinya cuma ingat qasdut ta'yin ta'rud gharib fi dzatillah. Ini yang Syekh Abdul Qadir Jilani yang belum bisa, hadirin. Walaupun ahli kitab, alim, apa keputusannya? Lihat, buka dan baca di manaqib Syekh Abdul Qadir. Meninggalkan dunia ramai, masuk ke dalam alas. Nggak cukup 1-2 tahun, tapi khamsa wa isrina sanatan, 25 tahun. Keluar baru ketemu guru Syekh Hamad bin Dabbas. Kemudian di acara belajar baru aman. Kemudian ketemu dengan Nabiullah Khidir. Beliau khalwat di dalam kamar rumahnya nggak cukup 25 tahun. Arba'ina sanatan, 40 tahun. Subhanallah. Diangkat oleh Allah Sultanul Aulia, Sultan. Kula mbek panjenengan nggak pernah ngepompong terus mau jadi kupu. Kupu apa? Kupu apa? Kupu itu adalah hakikatul hurriyah, terbang yang bebas. Walaupun ulat ini dilihat, dipegang, menjijikkan, menjadi orang yang terhormat. Innallaha yudafi ailafi. Diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang bebas seperti kupu-kupu yang berterbangan. Ulat ini pun tidak lepas prosesnya melalui ngepompong. Kula mbek panjenengan, bagaimana cara as-sholatu mi'rajul mu'min? Hati-hati yang nyontoh seperti hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Hati dan pendengarannya nggak sama dengan hati kula mbek panjenengan. Kayak apa pendengarannya Rasulullah? Kayak apa mata hati Rasulullah? Sam'uhu yasma'u sariral qalam, basaruhu ila sab'i tibaqi sakit. Pendengarannya Rasulullah bisa mendengarkan gerit-geritnya pena di alam mahfuz. Menangisnya orang-orang di alam barzah sehari semalam alfa marrotin, 1000 kali. Mereka yantaziru dakwatan, menunggu barangkali ada weselan, kiriman, barangkali ada kiriman doa apa yang bisa tersampai. Yahmiluna shadaqatil ahyai ilaihim, kata Rasulullah. Dungane siapa yang bisa tersampai ke sana? Ya Anwar Thohir, ya Abdul Hayyim, para kiai-kiai yang lain, mereka tidak mati, hidup. Syaratnya, saudara, apabila panjenengan berdoa baca suratul Fatihah, Al-Fatihatu lima quri'at lahu, Fatihah itu dibaca akan tersampai. Manakala di saat Al-Fatihah kita baca, Fatihah melafatkan hati, muqabilatun ilallah, menghadap ingat kita kepada Allah, ruh keluar masuk, tawakkalu ala Allah, sir rasa usul ilallah. 4 proporsi tempat selalu berhubungan dengan Allah. Doa-doa Fatihah yang di saat lisannya membaca, hatinya bisa sambung kepada Allah. Ya rasa yang sambung kepada
sodakonya orang-orang yang hidup. Siapa orang-orang hidup yang dinilai hakikatnya mati? Kata Syekh Mustafa Al-Kamsakhonawi dalam kitab Jami' Usul Fil Auliya, menerangkan, hadirin, kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bi ghairi dzikrillah fa huwa mayyitun kal hayawan wal bahaim wa fid dunya wal akhirah la yanimu wa la yashfa'u bal yadurruhu masyaqqatan wa yu'adzabu abada. Keluar masuknya nafas nufus bi ghairi dzikri, bi ghairi dzikrillah, yang tidak dibarengi dengan zikir ingat kepada Allah, fa huwa mayyit. Dilihat oleh kasat mata kita hidup, tapi hakikatnya dipandang oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, hakikatnya kula panjenengan seperti bangkai-bangkai berjalan di atas bumi. Di kitab Ta'lim Muta'allim disindir, wadul jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qablal quburi kubur. Orang yang jiwa hati rohaninya mati, belum dimakamkan oleh orang-orang kampung, hakikatnya dia sudah hakikatnya bangkai.